Teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Baik, bisa dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mukhayyarotin Nisbati Rodiyatul Jauhariyah, SPD MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tadeh Sudair sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, yakni dimulai dari pembukaan, kemudian penyajian materi terkait infografis, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum presentasi hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan kita malam hari ini. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni yang pertama ada Regita Indarti Soleha dengan NIM akhir 060, kemudian Putri Cahyaningsi dengan NIM akhir 018, kemudian Wulan Vinandasari dengan NIM akhir 015, kemudian Bufatul Azizah dengan NIM akhir 021, kemudian Sarah Febrianti dengan NIM akhir 099, dan saya sendiri Tadeh Hidayah dengan NIM akhir 072. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat, silakan. Untuk yang bertugas share screen, bisa untuk dimunculkan share screen-nya. Maaf, apakah sudah tampak share screen-nya teman-teman? Karena saya sedang tampak share screen-nya. Mungkin masih terkendala jaringan ya. Mohon bersabar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya teman-teman? Sudah. Baik, bisa dimulai untuk penyampaian materinya. Dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tanah longsor.
Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Selain bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, dan angin topan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Sementara merujuk sumber lain, pengertian tanah longsor adalah perpindahan material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun campuran material-material tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Baik, untuk selanjutnya ada penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama ada curah hujan tinggi. Nah, yang kita ketahui curah hujan tinggi itu merupakan salah satu penyebab longsor. Jadi saat musim kemarau yang panjang itu, tanah kan mengering dan membentuk rongga yang pecah-pecah dan berpori-pori. Nah, ketika musim hujan itu, air akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga itu. Nah, sehingga itulah salah satu penyebab tanah longsor dari curah hujan tinggi. Yang kedua ada erosi. Erosi itu kan merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan. Gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Nah, air yang mengerus lereng-lereng itu akhirnya kan bertambah curam dan menjadi penyebab salah satu terjadinya tanah longsor. Yang ketiga ada lereng terjal. Nah, proses pembentukan lereng atau tebing terjal itu kan lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Nah, pengikisan itu bisa menjadi penyebab longsor. Nah, tanah yang bergetar juga itu dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang keempat ada pengundulan hutan. Nah, jika sebuah area nih, nah sebuah area itu uh, tidak ada sebuah pepohonan. Tidak ada sebuah pepohonan dan itu bisa menjadikan sebuah penyebab salah satunya terjadinya longsor. Nah, hutan gundul itu akan mempengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan. Juga air tidak memiliki daerah resapan. Nah, yang terakhir ada tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah yang tertinggal di tanah-tanah itu dan menyebabkan sebuah rongga. Nah, rongga ini bisa terjadi seperti di curah hujan tinggi, curah hujan tinggi tadi, dan bisa menyebabkan tanah-tanah itu retak dan itu termasuk salah satu terjadinya tanah longsor. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tanda-tanda akan terjadinya longsor. Yang pertama adalah terdapat retakan di tanah miring. Curah hujan terdapat retakan-retakan yang terjadi di tanah miring. Retakan tersebut biasanya terjadi setelah hujan yang deras. Curah hujannya sedang hingga tinggi dan berlangsung lama akan meningkatkan penjenuhan air tanah pada lereng sehingga sangat berperan dalam memicu terjadinya gerakan massa tanah. Yang kedua yaitu muncul pancuran atau tetesan air dari dalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah cenderung miring ke arah luar.
Kemiringan lereng memiliki peranan penting dalam peristiwa longsor lahan, karena bidang miring pada permukaan bumi merupakan bidang gelincir bagi material di atasnya. Yang terakhir yaitu pohon yang ada di lahan miring cenderung berubah dan menjadi melengkung. Baik, jika terjadi longsor, jangan panik dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur kelongsoran. Jika memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita, dan lansia. Bertahan di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar aman. Hubungan pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti PMI, BPBDH, dan lain-lain. Baik, dalam beberapa waktu belakangan ini, bencana tanah longsor melanda sejumlah daerah Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Sepanjang tahun 2019 terjadi 719 kejadian bencana tanah longsor di Indonesia, naik sekitar 46%. Pada 2020 terdapat 1054 total bencana tanah longsor di Indonesia. Data paling baru sepanjang tahun lalu terdapat 1.321 bencana tanah longsor di Indonesia atau naik lagi dengan presentasi sekitar 25% dari tahun 2020. Kejadian tanah longsor. Jawa Barat ada 613, Jawa Tengah ada 238, Jawa Timur ada 76, Bali ada 63, Kalimantan Timur ada 46, Kalimantan Utara 32, Sulawesi Selatan mohon maaf sebentar. Sulawesi Selatan ada 23 dan yang terakhir Sumatera Barat ada 18. Dari total 1.321 bencana tanah longsor yang terjadi di tanah air pada tahun lalu, terdapat 613 kejadian atau sekitar 46,4% yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Indonesia yang paling sering mengalami bencana tanah longsor selain Jawa Barat adalah Jawa Tengah dengan 238 kejadian. Jawa Timur menjadi provinsi ketiga yang paling sering mengalami bencana tanah longsor selama 2021 dengan total 76 kejadian. Diikuti oleh Bali dan Kalimantan Timur dengan total masing-masing 63 dan 46 kejadian.
5 provinsi lain yang masuk ke dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan jumlah kejadian tanah longsor terbanyak selama 2021 antara lain Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya untuk mitigasi tanah longsor, maaf sebelumnya ini belum dicantumkan ke dalam babisnya ya. Tapi saya sampaikan saja terkait dengan tanah longsor. Longsoran adalah upaya yang perlu untuk terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari tanah longsor. Seperti yang pertama, hindari daerah rawan bencana untuk dalam membangun pemukiman, kemudian mengurangi tingkat keterjalan pada lereng, kemudian terasering dengan sistem drainase yang tepat, kemudian penghijauan dengan tanaman berakar dalam, kemudian mendirikan bangunan berfondasi kuat, lalu penutupan terkahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Kemudian yang terakhir adalah relokasi dalam beberapa kasus. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi dengan baik. Kemudian masuki sesi yang terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mengucapkan maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kendala dalam penyampaian grafis pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.